Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa aladi wa ahli baiti wa zurriyati wa jami'i ihwani minal anbiya wal mursalin wal syuhada'i was shuhada wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa nakhusu khususan ila hadrati Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bi usfuri nafa'ana Allah ma'adan barakati wa ulumi wa karamati syafati fid dini wa dunya wal akhirah wa ila jami' muallimina masyayina masyayir ala sabil kullu jamil muslimin al muslimat irfa'la mudarajat syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali ngaji meskipun via jaringan karena keadaan tidak memungkinkan kita untuk mengadakan pengajian di masjid sebagaimana Ramadan sebelumnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, pada Ramadan kali ini kita akan membacakan kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah, atau yang berarti mau'izah atau nasihat-nasihat seekor burung pipit, karya Syekh Muhammad bin Abi Bakar al-Masyhur bi usfuri. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis, berisi 40 hadis beserta sanad, dan juga dicantumkan riwayat atau kisah yang berkenaan yang cocok dengan hadis tersebut. Kita mulai dari muqaddimah atau kata pengantar penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, milik Allah Rabbil Alamina, yang menjadi Rabb atau pembimbing seluruh semesta. Wal akibatu, adapun akhir yang baik, itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wala udwana, dan tidak ada permusuhan, illa ala zalimin, kecuali atas orang-orang yang zalim. Wassalatu, adapun rahmat takdim, salawat, itu ala khairi khalqih, semoga tetap atas sebaik-baiknya makhluk Allah, yakni Muhammadin Sayyidi sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, beserta keluarganya ajmain secara keseluruhan. Amma ba'du. Qala, berkata siapa, al-abdu, hamba, al-mudhnibu, yang penuh dosa, yakni Muhammad ibnu Abi Bakrin, Muhammad bin Abu Bakar rahmatullah alaih, semoga rahmat Allah senantiasa baginya. Ba'da tuli khawdihi, sesudah lamanya beliau terjatuh atau masuk fi bahri dhunubi, di lautan dosa, wal isyan, dan kemaksiatan, talaba ridhar rahman, dan mencari keridhaan dari Sang Maha Rahman, Maha Kasih. Kata pengantar ini dimulai sesudah mengucapkan hamdalah dan salawat. Beliau, sang musannaf, penyusun kitab ini, yang bernama Muhammad bin Abi Bakar, dengan tawaduknya mengakui bahwa beliau adalah hamba yang penuh dosa dan sangat mengharapkan ridho dari Sang Maha Rahman. Wa mukhalafati syaitan, dan menyelisih jalannya setan. Wan najata minan niran, dan mengharap keselamatan dari neraka. Wa dukhula fi daril jinan, dan mengharapkan masuk rumah-rumah di surga.
walam yasmah lahu nafsuhu, dan tidak ada yang memudahkan bagi dirinya suluka sabilal aman, menempuh jalan yang aman, jalan yang sentosa, ghairu annahu wajada, selain sesungguhnya beliau menemukan fi hadis khairil insan, di dalam hadisnya sebaik-baik manusia, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak menemukan jalan yang mudah untuk mencapai keselamatan, kecuali setelah beliau menemukan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahibil mu'jizat, yakni nabi atau sebaik-baik manusia yang mempunyai mukjizat, wal burhan, dan yang memiliki penerangan atau burhan. Annahu, sesungguhnya, khairul insan atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man, barang siapa, jama' arba'ina, yang mengumpulkan 40 hadis, fahuwa fil afwi wal ghufran, maka sesungguhnya dia dalam posisi dimaafkan dan dalam pengampunan. Jadi beliau setelah menemukan hadis ini, beliau termotivasi karena ini adalah jalan yang mudah untuk mendapatkan keselamatan. Jadi dengan jalan mengumpulkan 40 hadis. Fajama'al abdu, maka hamba mengumpulkan arba'ina hadisan, 40 hadis, bil asani, dengan sanad-sanad al-muttasilah, yang tersambung ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil masyayihil mukhtarin, dari para syekh atau para guru yang terpilih, wal a'immatil kibar, dan para imam-imam yang agung. Wa yarwiya, dan meriwayatkan, siapa yang meriwayatkan, kullu wahidin, setiap orang, ambak di sahabatil abror, dari sebagian sahabat-sahabat yang abror, pemilik kebajikan. Wa zadal abd, dan menambahkan, dan hamba menambahkan, fihi, di dalam catatan ini, dalam majama'ah atau yang saya kumpulkan ini, ma yaliku bihi minal mau'izah. Saya tambahkan di sini apa-apa yang berkesesuaian, mau'izah yang berkesesuaian atau yang cocok dengan hadis tersebut. Wal hikayat, dan juga kisah-kisah al-masmu'ah, yang didengarkan, anil ulama il-mazkuri, dari ulama-ulama yang dituturkan, fil akhbari, dalam kabar-kabar, wal athari, dan dalam berbagai asar. Asa iya mana, semoga menjadikan aman, min suhtil malikil jabbar. Jadi semoga catatanku ini, usaha saya ini dalam mengumpulkan hadis-hadis ini, menjadikan sebab keamanan, min suhtil malikil jabbar, dari kemurkaan malikil jabbar, raja yang maha memaksakan kehendak, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yajidu munahu, dan beliau menemukan harapannya, fil akhirati, di dalam akhirat nanti, dan semoga menemukan di akhirat nanti harapan-harapan, minal hakimil sattar, dari hakim yang maha menutupi. Artinya beliau mengharapkan dengan menulis kitab ini nanti ditutupi oleh Allah dosa-dosanya di akhirat. Bi barokati ma jama'a minal ahadis, dengan berkat apa-apa yang telah dikumpulkan dari hadis-hadis, wal akhbar, dan khabar-khabar. Wal tamasa ad-du'a minan nazirin, dan memohon doa dari orang-orang yang melihat, yang melihat fihi, dalam catatan ini atau kitab ini, wal waizina, dan orang-orang yang menuturkan, minhu, dari majama', dari kitab ini. Farahimallahu, maka Allah mengasihi, mayyazkuruhu, semoga Allah menyayangi orang-orang yang menuturkan kitab ini, biddu'ai wala yansahu, dengan doa dan
dengan tidak melupakannya. Jadi dari kata pengantar ini kita bisa lihat seorang Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri yang menulis kitab ini, beliau menulis ini termotivasi dengan sebuah hadis bahwa barang siapa mengumpulkan 40 hadis maka dia akan mendapatkan maaf dan ampunan. Oleh karenanya beliau termotivasi hadis tersebut sehingga menulis kitab ini yang berisi kumpulan 40 hadis dengan tujuan mendapatkan ampunan di akhirat nanti. Dan beliau juga mendoakan orang-orang yang membaca serta mengajarkan, menuturkan kitab ini mendapatkan hal yang sama dengan beliau. Dan beliau berharap agar mereka-mereka yang mempelajari dan menuturkan, mengajarkan kitab ini untuk tidak lupa mendoakan beliau, dan beliau pun tidak akan lupa mendoakannya. Jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa lihat betapa seorang ulama dalam menulis karyanya, menulis karya ilmiahnya, itu orientasinya akhirat. Itu yang mesti kita contoh, yang sekarang ini menjadi hal yang langka. Karena banyakan dari kita sekarang ini ketika mempunyai karya sesuatu atau ketika berbuat sesuatu orientasinya adalah orientasi subjektif, orientasi keduniawian yang hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Disinilah perbedaan para ulama-ulama yang mukhlisin, yang ikhlas, di mana beliau-beliau dalam menulis sesuatu atau berbuat, beramal itu orientasinya benar-benar murni akhirat. Oleh karena itu maka wajar kalau di setiap pengajian-pengajian, baik di pesantren ataupun di majelis-majelis, maka dalam memulai kajian suatu kitab itu biasanya kita akan membaca Fatihah, menghadiahkan Fatihah untuk sang penulis kitab. Ini sebagai bentuk balas budi kita kepada penulis kitab. Itu budaya yang sangat baik. Dan itu tentu juga karena memang keikhlasan sang penulis, sehingga menyebabkan kita para murid, para santri ini senantiasa ingat dengan jasa beliau sang penulis kitab, sehingga kita menghadiahkan Fatihah untuk beliau-beliau. Ini tidak akan bisa kita temukan dalam kajian-kajian di kampus ataupun di sekolah-sekolah. Karena mungkin kita semua selama kuliah itu tidak akan pernah mempunyai tradisi-tradisi seperti ini, seperti tradisi-tradisi majelis taklim yang seperti ini. Contohnya gini, ketika dosen kita mengajarkan misal sejarah kehidupan Rasulullah SAW, itu tidak pernah beliau memulai mata kuliahnya dengan membaca khususan ila hadrati Karen Armstrong, sang penulis sejarah tadi, Al-Fatihah. Enggak mungkin, enggak ada. Tetapi dalam mempelajari kitab-kitab itu para masyayikh, para syekh, para guru selalu mengajarkan untuk membaca Fatihah kepada sang musannif kitab sebagai bentuk balas budi kita, sebagai bentuk ucapan terima kasih kita. Jamaah rahimakumullah, kita mulai al-hadisul awal. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Maksudnya Abdullah dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai keduanya. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Qala, berkata Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna, orang-orang yang mengasihi, yarhamur rahman, maka akan dikasihi oleh yang maha kasih. Irhamu, maka kasihilah oleh kalian, man fil ardi, siapa-siapa yang ada di bumi atau penduduk bumi. Yarhamukum, maka akan mengasihi kepada kalian semua, man fis sama, para penduduk langit. Al-khabar bitamamihi,
Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang mengasihi maka akan dikasihi oleh Allah Sang Maha Pengasih. Dan maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka seluruh penduduk langit akan menyayangi kalian. Wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun an Umar radhiyallahu taala anhu. Dan sesuai dengan hadis ini adalah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kana yamsi fi sukakil Madinah, di mana pada suatu hari beliau berjalan di pelataran kota Madinah. Fara'a sobiyan, beliau melihat seorang anak, kana fi yadihi usfurun, yang mana di tangannya ada seekor burung pipit. Wa kana yal'abu bih, dan anak tersebut bermain-main dengan burung tersebut. Farahima Umar, maka Umar merasa kasihan. Umar sayang dzalikal usfur, terhadap burung pipit tersebut. Fastarahu, lantas dia membelinya dari anak burung pipit tersebut, minas sobi, dari sang anak. Taqahu, dan beliau membebaskan atau melepaskan burung tersebut. Falamma tufiya Umar radhiyallahu anhu, rawahul jumhur fil manam. Ketika Umar telah wafat, mayoritas atau banyak para sahabat melihatnya dalam tidur, artinya bermimpi ketemu Umar ketika Umar sudah wafat. Jadi pada suatu sore, pada suatu hari Umar jalan-jalan di pelataran kota Madinah. Beliau melihat anak kecil yang mana di tangannya ada burung pipit yang menjadi mainan dia. Lantas Umar kasihan dengan burung tersebut dan membelinya dan membebaskannya, menerbangkannya. Kemudian ketika Umar meninggal, para sahabat itu banyak yang mimpi ketemu Umar. Banyak mimpi ketemu Umar. Dan fas'aluhu, mereka pada bertanya pada Umar anhali, tentang keadaan Umar dikubur tentunya. Faqalu, maka bertanyalah para sahabat, ma fa'alallahu bika, apa yang diperbuat Allah kepada engkau? Qala ghafarani, Umar menjawab, Allah mengampuniku, wa tajawuz anni, dan Allah memaafkanku. Qalu bi ayyi syai'in, dengan apakah engkau diampuni oleh Allah? Bijutika, dengan kedermawananmu, wa bi'adlika, atau dengan keadilanmu, wa bizuhtika, atau dengan kesederhanaan. Qala, berkata Umar, la, tidak. Lamma wada'tumuni, ketika kalian meletakkan aku fil qabri, di dalam kubur, wasatartu, dan kalian menutupiku biturab, atau menimbunku biturabi, dengan tanah, wataroktumuni, dan kalian meninggalkanku wahid, dan seorang diri di dalam kubur. Jadi ketika kalian menguburkan aku dan meninggalkan aku di kubur, fadakhala alayya malakani, fadakhala alayya, maka masuk di hadapanku atau datang kepadaku malakani, dua malaikat muhiban, yang menakutkanku. Qara akli, maka hilanglah akalku. Min haibatihima, karena kesangaran mereka. Wa akhodani, dan mereka memegangiku. Wa ajlasani, dan mereka berdua mendudukkanku. Wa aroda yas'alani, dan mereka hendak menanyaiku, menginterogasiku. Fasami itu, maka aku mendengar nidaan minal hatif, aku mendengar suara yang tidak ada rupa. Taroka abdi, tinggalkanlah hambaku ini. Wala takhafahu, dan jangan kamu berdua menakutkannya. Fa inni rohimtu, sesungguhnya aku mengasihinya. Wa tajawaztu, dan aku memaafkannya. Anhu, dari Umar, dari hambaku ini. Li'annahu rahima usfura, karena sesungguhnya dia telah mengasihi, menyayangi seekor burung pipit di dunia. Farohimtuhu fil uqba, maka aku
menyayanginya, mengasihinya di alam kubur ini, di akhirat. Jemaah rahimakumullah. Berkaitan dengan hadis di atas, perintah untuk mengasihi sesama makhluk Allah, baik manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Ada sebuah kejadian di mana ketika tadi sebagaimana disebutkan, Umar mengasuhi burung pipit, membebaskannya. Lantas ketika sudah meninggal, para sahabat bermimpi bertemu dengan beliau dan menanyakan keadaan beliau, bahwa di kubur ternyata ketika datangi dua malaikat itu yang sangat menyeramkan. Bahkan Umar pun hampir hilang akalnya saking takutnya, gemetaran sendi-sendinya. Tetapi ketika malaikat dua ini mau naik, itu datang suara dari hati, suara tanpa rupa, yakni suara Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan hambaku, tinggalkan Umar, jangan kalian takut-takut, karena dia telah mengasihi burung pipit di dunia, maka aku mengasihinya di alam kubur ini, aku mengasihinya di akhirat. Jamaah rahimakumullah. Hanya dengan mengasihi, menyayangi seekor burung dengan penuh keikhlasan, maka seorang Umar bin Khattab mendapatkan pahala selamat dari siksa kubur, mendapat keamanan di dalam kuburnya. Bayangkan, hanya dengan mengasihi seekor burung pipit. Seandainya hari ini kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi kerabat kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang hari ini pada lagi kesusahan. Kita tahu bagaimana hari ini wabah melanda di negeri kita ini, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa kerja, termasuk saya sendiri. Nggak bisa kerja, dan yang tidak punya simpanan, bagaimana mereka makan. Bayangkan jika kita bisa memberinya dengan penuh keikhlasan, maka tentu balasan itu akan kita temukan di akhirat nanti. Sebagaimana janji Allah, farohimtuhu, maka aku akan mengasihinya. Irhamu man fil ardi, kasihilah orang-orang yang ada di bumi. Farhamukum man fis sama, maka seluruh penduduk langit, para malaikat semua akan mengasihi kalian semua. Jamaah rahimakumullah. Hikayat yang kedua. Ada dua kisah yang berkaitan dengan hadis ini. Hikayat yang kedua di mana diriwayatkan kana abidun fi Bani Israel. Ada seorang yang ahli ibadah pada zaman Bani Israel. Pada suatu hari beliau berjalan-jalan, beliau ketemu gundukan pasir. Kemudian beliau berangan-angan. Dalam hatinya beliau berangan, seandainya pasir ini adalah tepung, tentu aku akan mengenyangkan Bani Israel. Di mana pada masa itu Bani Israel sedang dilanda kelaparan yang amat parah. Jadi seorang abid, seorang yang ahli ibadah, seorang yang sedang beribadah, pada suatu hari dia berjalan ketemu pasir. Dia hanya mengharap dengan sangat, seandainya ini pasir ini adalah tepung, makanan, tentu aku akan bikin kue untuk mengenyangkan perut orang Bani Israel. Itu kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel untuk menyampaikan kepada orang tersebut bahwa dia diampuni dosa. Karena niat dia yang kuat untuk bersedekah. Meskipun hanya niat, tetapi dia tidak punya alat untuk bersedekah. Itu Allah sudah mengampuninya, karena berarti dengan niat itu dia adalah dia telah mempunyai sifat kasih sayang yang amat kepada Bani Israel, teman-temannya, kerabat-kerabatnya dari kalangan Bani Israel. Meskipun beliau belum mewujudkan, tetapi artinya dia sudah mempunyai kasih sayang. Dia menyayangi sesama makhluk, maka Allah menyayanginya di akhirat. Sehingga Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel pada saat itu untuk memberi kabar gembira baginya. Jamaah rahimakumullah. Jika hanya kasih sayang yang dalam hati yang begitu kuat, rasa kasih sayang, keterkaitan kita dengan sesama makhluk begitu kuat, belum sempat mewujudkan kasih sayang itu aja udah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apalagi kita bisa mewujudkan kasih sayang tersebut. Oleh karena itu marilah dari sekarang kita rubah cara berpikir kita. Kita rubah cara berpikir kita, di mana ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun kita berusaha untuk berkasih sayang dengan meletakkan menyandarkan sesuatu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, misalkan ketika kita ditimpa musibah seperti sekarang ini, kita ditimpa musibah musim pandemi penyakit, pandemi corona. Gimana kita tetap menjadikan ini sebagai kita mengembalikan kesadaran ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi ujian musibah berupa pandemi ini, supaya kita bisa banyak waktu di rumah berkumpul bersama keluarga, berkasih sayang dengan keluarga, dan supaya kepekaan sosial kita semakin tinggi kepada tetangga-tetangga kita, kerabat kita, dan sahabat-sahabat kita yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjut besok sore lagi, kita lanjut untuk hadis yang kedua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahala duduk kita bersama mengkaji ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah dan dilimpahkan pahalanya untuk keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, saudara, handetolan, sahabat kita, para guru kita, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, diampuni semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ketemu lagi besok sore. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.